Jadi buat teman-teman yang nantinya akan mengikuti gitu ya, ikut sharing di storytelling, ya, story morning, di program Nak Indonesia Pada Lebaran itu silahkan ya boleh daftar ke Nifa, bisa DM di Telegram maupun di DM di Instagramnya Nak Indonesia ya silakan. Dan teman-teman bila ada yang aku nggak pede nih Mbak Nifa gitu ya untuk live di Zoom gitu ya teman-teman itu bisa nulis gitu dan share tulisan teman-teman semua itu di grup Telegram. Nah, di grup Telegram itu kita bisa diskusi ngobrol gitu. Kayak kalau di WA kan follow-up ya, kuliah di WhatsApp, ini kita sharing di Telegram gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman belum pede untuk live di Zoom itu bisa lewat tulisan yang nantinya kita share di grup Telegram dan kita bahas bersama. Seperti itu. Jadi yuk kita share kebaikan, share apa yang sudah kita dapat dari guru-guru kita, yang sudah apa ilmu yang kita punya kita share untuk teman-teman semua. Berharap apa yang kita sampaikan itu menginspirasi, bermanfaat bagi teman-teman yang menerimanya. Itu aja sih buat teman-teman semua ya yang mau daftar untuk sharing di Story Morning, silakan bisa daftar ke saya maupun DM di Instagramnya Anak Indonesia. Nah, mangga kepada Mas Hadi, waktu dan tempat kami persilakan Mas. Monggo Mas. Ini ada slide yang ditampilkan atau enggak Mas? Iya ada. Ada, oke sip. Mangga, kamera mau dinyalakan juga boleh Mas. Baik, baik. Bismillah. Oke. Monggo Mas. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tsabbitna 'indal mauti bila ilaha illallah. Wa Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Anak Indonesia yang sudah memberi saya kesempatan untuk sharing di sini. Terima kasih juga untuk teman-teman, kawan-kawan, ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku seiman telah hadir di sharing subuh hari ini. Perkenalkan dulu, saya Afukum Fillah Muhammad Hadi Fatullah. Saya seorang mahasiswa di Libya. Umur saya ya tidak perlu ya, yang jelas muda insya Allah. Insya Allah hari ini kita akan sharing beberapa ayat dari surat Al-Kahfi. Sebetulnya arahan dari panitia itu sharingnya dari Jusama ya. Tetapi karena saya telat joinnya dan surat-suratnya sudah diambil banyak, tapi alhamdulillah saya jadi bisa sharing tentang ayat dari surat Al-Kahfi ini. Insya Allah bermanfaat. Sumbernya adalah dari penjelasan Ustadz Nu'man yang ada di Perluk Bainah TV, beberapa ceramahnya yang ada di YouTube juga, dan juga dari ceramah-ceramah lain, dan dari pengalaman saya juga. Kalian pasti tahu ya, Ustadz Nu'man sering sekali bahas Nabi Musa, dan sudah berapa kali ceramah tentang Nabi Musa dan surat Al-Kahfi gitu. Mungkin juga banyak yang sudah dengar videonya. Tapi tak apa, karena Al-Quran itu adalah huda wa dzikra, guidance and reminder, petunjuk dan pengingat. Artinya, yang belum tahu, kita belajar hal baru, dan yang udah tahu, kita mengulang lagi, mengingat kembali, agar ingat yang dulu pernah kita dengar, yang kita pernah pelajari, ingat lagi. Dan insya Allah di sini nggak sama-sama persis, ada juga tambahan ilmu dari sana-sini. Sedikit tentang saya, jadi sebenarnya saya orangnya kurang pede, makanya sekarang agak grogi juga nih. Saat ada pengumuman gitu dari sharing tentang sharing subuh dari Nakindo, saya baru daftarnya tanggal 1 Ramadan. Karena sebetulnya saya nggak pede dari cara penyampaiannya dan lain-lain lah. Dan saya paling nggak pede sama suara saya. Kadang bagus,
dan kadang sangat unik gitu. Dan seringkali lidah saya entah malas gerak atau kepleset atau entah apa gitu. Yang jelas akibatnya kalimat yang terdengar jelas dan bagus gitu di otak saya terdengar berbeda dengan apa yang didengar oleh kuping orang lain. Makanya saya nggak nonton video yang ada sayanya. Tapi terus kenapa gitu? Kok saya mau ikut sampai uh, ya ikut sharing di sini gitu? Karena saya terinspirasi untuk berdakwah, menyebar kebaikan, apapun yang saya punya, yang sedikit ini. Dan di dalam pengumuman dari Mbak Nifa itu tertulis di bawahnya, di paling bawah itu hadis ini. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Saya jadi teringat sama teman-teman saya, sahabat saya, yang telah membantu saya dalam proses mengubah diri menjadi diri baik, lebih baik. Jadi dulu saya tidak dekat dengan agama, dan mulai dekat adalah saat akhir SMP atau kelas 8 semester 2. Lalu saat saya masuk SMA, saya sempat boarding di tahun pertama. Kalau boarding itu semacam mini pesantren lah. Bedanya sama pesantren itu boarding bisa pulang seminggu sekali. Jadi karena ini mini pesantren, otomatis nyetor Al-Qur'annya lebih banyak. Sedangkan saya tidak tahu cara menghafal yang baik dan benar itu kayak gimana. Apalagi di sana ada waktu tertentu untuk menghafal. Harus seberapa banyak dan harus selesai gitu dalam waktu itu. Lalu salah satu teman baru saya di sana ngajarin saya. Simple banget. Tapi dengan cara itu, saya cocok, cepat menghafalnya, dan nempel hafalannya, alhamdulillah. Dan metode itu saya terapkan dari kelas 1 SMA sampai sekarang di kuliah. Bayangkan berapa banyak pahala yang mengalir kepadanya. Padahal dia cuma mengajarkan saya satu hal dan satu kali. Nah, saya jadi ingin gitu menjadi orang seperti itu. Seseorang yang menginspirasi orang lain melakukan perubahan dalam hidupnya. Saya ingin punya manfaat bagi orang yang ada di sekitar saya. Dan itu mewajibkan saya untuk menyebarkan kebaikan apapun yang bisa saya bagikan. Karena saya tidak tahu kata mana dan kata yang mana gitu yang bermanfaat dan dapat mengubah hidup orang lain atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Ustadz Noman pernah menjelaskan bahwa keempat hal ini adalah satu kesatuan. Tidak bisa ditinggalkan satu pun. Meninggalkan salah satu sama dengan termasuk orang-orang yang merugi. Jadi, berdakwah, saling menasehati, saling menguatkan, saling mengingatkan adalah jati diri seorang muslim. Maka sebarlah apapun ilmu yang kita punya. Terus sebarkan. Benar-benar rugi orang yang punya lisan yang bisa mengucap tapi tidak ada dakwah di dalamnya. Punya akun sosial media, WhatsApp, Facebook, Instagram, tapi tidak menyebar kebaikan. Rugi, sungguh rugi. Dan berdakwah di sini itu nggak harus seperti khatib di atas mimbar gitu. Innal hamdalillah, nggak harus begitu. Gunakan cara yang pas. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah, dengan baik. Dan dakwah itu juga nggak harus dalam bentuk nasihat. Bisa dengan berakhlak baik, saling membantu, tutur kata yang baik, terus apalagi mendengarkan saat teman ingin cerita atau curhat,
be with them di waktu-waktu yang sulit dan berat. Itu dakwah. Tidak menyakiti teman kita, menjaga lisan, terus datang tepat waktu saat janjian atau rapat. Itu semua adalah dakwah. Dengan perilaku kita seperti itu, Islam di mata orang menjadi naik. Orang jadi berpikir, oh jadi gini tuh orang yang mengikuti syariat, taat agama, dekat dengan Allah. Perilakunya jadi baik, jadi damai, ramah, murah senyum. Jadi orang berpikir, oh Islam itu bukan agama teroris. Gak mungkin. Mana mungkin teroris tapi sebaik ini. Yang dulu misalkan ada orang yang jarang sholat, jauh dari agama, terus bandel, tapi sekarang setelah sholat dan mendengarkan kajian-kajian, akhirnya dia jadi baik sama kita. Dia jadi perhatian sama keluarganya. Akhirnya mereka yang melihat itu tertarik sama Islam. Kita pun insya Allah kebagian pahalanya dan mengalir pada kita. Iya pasti ada halangannya, cobaannya. Saya pernah menulis tentang sesuatu dan minta pendapat sama teman saya. Dan isinya kritik semua. Masih agak berantakan, masih banyak pengulangan kata. Bilang bagus pun enggak gitu. Padahal naskahnya sudah saya edit dan saya baca 3 kali. Dan pertamanya pasti kecewa, galau gitu. Ternyata kalimat saya masih berantakan, nggak bagus dan sebagainya. Namun alhamdulillah tetap saya bangkit gitu dan tidak berhenti menulis. Lalu saya juga ikut MFA pertama di Numan Alifan Indonesia. Alhamdulillah juga terus ngikut hal-hal lain dan sekarang ikut sharing subuh bersama anak Indonesia. Nah, saya berpikir karena kalau ada satu aja orang yang berubah gaya hidupnya karena kita, buahnya akan sangat banyak insya Allah di akhirat. Dan kalau bisa 2 orang, kenapa enggak? Kalau bisa 3, kenapa enggak? Kalau bisa 70 orang, kenapa berhenti di 10? Dan seterusnya. Baik, ini pembukaan dari saya. Mohon maaf agak panjang, karena saya lihat ini cukup penting untuk disampaikan. Dan insya Allah menginspirasi teman-teman juga yang awalnya berada di posisi yang sama seperti saya. Baik, kita mulai masuk ke dalam surat Al-Kahfi ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Jadi kisah ini terjadi pada akhir perjalanan hidup Nabi Musa. Jadi setelah kabur dari Mesir, kemudian dakwah kepada Firaun itu udah lewat, kisah membelah lautan, Bani Israel yang menyembah patung anak sapi, lalu saat Allah beri nikmat di perjalanan mereka meminta yang aneh-aneh, itu semua udah lewat. Lalu Nabi Musa mengatakan kepada muridnya, dalam riwayat murid itu bernama Yusha, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Artinya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan 2 buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Pertama, ini menunjukkan betapa semangatnya Nabi Musa alaihissalam dalam menuntut ilmu. Dia punya niat yang kuat, komitmen yang luar biasa kuat untuk belajar. Ia sangat berkomitmen sampai ia rela safar berjauh-jauh, walau memakan waktu bertahun-tahun. Ia juga tahu bahwa dia masih perlu belajar. Ia tidak sombong dan merasa tahu semuanya gitu. Padahal di situ dia adalah manusia yang paling berilmu. Of course, Nabi Musa, seorang nabi dan rasul, menerima kitab Taurat yang tebalnya itu lebih tebal dari Al-Quran dan Injil. Ini ia adalah nabi dari kaum yang disebut Ahbar. Ahbar, kenapa disebut Ahbar? Karena saking Ahbar itu berasal dari kata Heber, yang artinya tinta. Karena saking banyaknya wahyu yang turun, saking banyaknya ilmu yang Allah beri, maka disebut Ahbar.
Lalu Nabi Musa juga sangat berpengalaman, banyak menghadapi cobaan, mendapatkan banyak pelajaran hidup yang luar biasa. Tetapi tetap ia tidak merasa diri paling benar. Ini juga membuktikan bahwa betapa ilmu yang akan dia pelajari sekarang nih. Dan insya Allah Ta'ala kita pelajari hari ini. Sampai ia safar berjauh-jauh gitu. Dan safar di zaman itu kan susah. Ingat, ini ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Teknologi masih jadul banget gitu. Dan inilah definisi teknologi zaman bahla. Kita alhamdulillah enak gitu, ada AC, cepat, bisa naik mobil, motor, atau kalau jauh naik pesawat 2 jam sampai. Itu pun kita suka panas gitu kalau ada anak yang rewel. Nah, ini bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun baru sampai. Dan Nabi Musa tidak peduli berapa tahun, dia akan kejar walau menghabiskan seluruh hidupnya. Jadi penting banget kan. Terus ilmu ini juga spesial karena tidak bisa dipelajari dari buku atau dari Taurat. Tapi harus dikejar. Karena bisa aja Allah mengatakan langsung kepada Nabi Musa. Nabi Musa adalah kalimullah. Nabi yang berbicara langsung kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima." Bisa aja Allah kasih langsung begitu. Cukup diajarkan secara langsung terus udah selesai. Tapi enggak. Nabi Musa harus berjuang. Dia harus berjuang, bersafar jauh-jauh mencari ilmu ini. Karena ilmu ini harus dikejar. Oke, karena ilmunya yang istimewa ini, yang luar biasa ini, berarti yang mengajarkannya juga luar biasa dong. Nabi Musa adalah nabi yang paling berilmu di saat itu. Dia juga nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Dan dia akan belajar dari seseorang ini, pasti sangat luar biasa. Lalu siapa gerangan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma." Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Allah bahkan tidak menyebut namanya. Why? Kenapa Allah tidak sebut dalam Al-Quran ya? Because it's not important. Karena nggak penting. Artinya apa? Kita dari sini belajar bahwa belajarlah dari semua orang. Orang itu tidak harus lebih tua dari kita. Tidak harus lebih berpengalaman dari kita. Tidak harus lebih berilmu dari kita. Belajar dari semua orang bisa. Dari kakek yang tua bisa, dari bayi pun juga bisa. Dari ustadz di atas panggung bisa, dari orang yang bisu juga bisa. Dari bayi juga bisa. Ya bisa. Kenapa tidak? Nanti di akhir insya Allah saya akan beri contoh kecil aja. Baik, jadi setelah bertemu dengan orang tersebut, Nabi Musa mengatakan, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rusyda? Apakah saya boleh ikut denganmu supaya engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Dari sini kita bisa memperhatikan dua hal. Yang pertama, Nabi Musa tidak membandingkan dirinya dengan orang tersebut. Beliau tidak mengatakan, kamu siapa ya? Kamu Nabi. Kamu mana ya? Coba bandingin sama Bani Israel deh. Wow, mereka tuh banyak banget dah. Terus kamu dapat kitab apa ya? Terus cobaan kamu apa? Kalau saya sih membelah lautan, ngadepin Firaun, cuman biasa aja. Cuman masih banyak lah. No, Nabi Musa tidak mengatakan hal begitu. Dia mengatakan, bolehkah saya mengikutimu agar saya bisa belajar? Subhanallah. Zaman sekarang bagaimana? Banyak yang bilang, Ustadz mah enak, tinggal ngomong aja. Emangnya merasakan? Hidup Ustadz mah senang-senang aja. Atau misalkan ada anak kecil tuh yang ingat ya. Terus kita bilang,
Ya lu bocah nggak tahu apa-apa, udah diem aja. Atau dinasehati sama temen atau siapa gitu. Terus jawabnya, kamu nggak ngerti. Kamu nggak bakal ngerti karena cobaan kamu mudah. Aku tuh beda. Sedangkan Nabi Musa tidak begitu. Padahal beliau adalah nabi yang obviously paling banyak tahu saat itu. Ingat kisah ini terjadi setelah eh, hal-hal kisah-kisah yang sebelumnya terjadi. Jadi udah banyak rintangan yang Nabi Musa lewati. Tetapi masih aja Nabi Musa tidak sombong dan tidak kekeh sama ilmu dan pengalaman yang ia punya. Eh, Kedua, Nabi Musa tidak meminta langsung diajarkan. Padahal ia udah merasa lelah. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Ia tidak katakan, oke, saya udah jauh-jauh perjalanan, udah lelah, tolong ajarkan biar saya bisa pulang gitu. Tidak. Dia bilang, izinkan saya mengikutimu. Lalu apa jawaban hamba itu? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau tidak bisa sabar dengan saya. Hmm, jadi eh, hamba itu mengatakan, enggak, sorry, nggak bisa. Karena kamu tidak bisa sabar dengan saya. Ditolak. Coba bayangkan kita berada di posisinya Nabi Musa. Nggak bisa sabar. Itu nggak tahu saya Nabi Musa ya. Salah satu nabi dari ulul azmi. Nabi yang menahan emosinya saat berdebat dengan Firaun. Nabi yang menyaksikan kelakuannya Bani Israel. Tapi Nabi Musa tetap tenang dan meyakinkannya kalau insya Allah saya akan sabar. Tapi bisa aja Nabi Musa mengungkit gitu. Saya, saya tidak sabar. Nggak salah orang mas gitu. Saya ngadepin Firaun, Bani Israel. Kamu nggak tahu mereka bilang apa saja ke saya. Saya tidak punya kesabaran. No darling, don't worry. I'm pretty sure I can handle this. Tapi Nabi Musa nggak ngomong gitu. Iya juga tidak Ia juga bisa bilang kalau saya di sini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan saya, Allah perintahkan saya untuk belajar denganmu. Jadi kamu tidak bisa menolak. Sayang Tio, masih gelap tuh. Oke. Lanjut lagi. Lalu ini juga menandakan bahwa untuk memahami pelajaran ini, untuk bisa mengambil manfaat, itu butuh kesabaran. Kita harus sabar. Agar pelajaran ini masuk ke dalam otak dan hati, kita harus sabar. Kalau tidak sabar, susah, nggak bisa. Maka kesabaran kita diuji. Oke, bismillah. Jadi, Nabi Musa diterima. Dengan syarat, tidak boleh ada pertanyaan sampai ia jelaskan semuanya. Oke. Kemudian jalanlah mereka. Mereka naik perahu, meminta izin untuk menumpang perahu. Jadi ada orang punya perahu, mereka minta izin numpang, terus dibolehkan. Lalu saat mereka naik, Nabi Khidir mulai merusak perahu itu, membuat lubang-lubang dan merusak perahu itu. Akhirnya perahunya bocor kan, akhirnya masuk ke dalam dan mulai tenggelam. Kita harus lihat di sini kalau yang terjadi di sini bukan cuma ada orang rusakin perahu orang lain, tetapi ada orang-orang yang sedang berbuat baik kepada orang lain, lagi membantu orang. Oke? Lalu orang yang dibaiki itu merusak dan malah membalasnya dengan sesuatu yang buruk gitu. Lalu Nabi Musa kaget gitu. Kenapa engkau bisa melubangi perahu ini gitu agar bisa tenggelam penumpangnya? Sungguh engkau telah melakukan kesalahan yang besar. Masa berbuat baik sama dengan dilubangi perahunya?
Lalu apa jawabannya? Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah sudah kukatakan kau tidak akan bisa sabar denganku? Diingatin. Lalu apa kata Nabi Musa? Oh ya, la tu'akhidni bima nasitu wa la turhaqni min amri usra. Oh ya, maaf, jangan hukum aku karena kelupaanku. Please take it easy. Oke, ini pelajaran pertama. Tapi Nabi Khidir belum menjelaskan apa-apa. Jadi dalam pikiran Nabi Musa masih bertanya-tanya, ini kenapa? Kok bisa kayak gini? Kenapa dia melakukannya? Namun mereka melanjutkan perjalanannya. Setelah Nabi Musa dan Khidir menepi, mereka berjalan sampai bertemu seorang anak. Maka Nabi Khidir membunuhnya. Dia melihat anak itu dan membunuhnya. Terus Nabi Musa kaget lagi. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Laqad ji'ta syai'an nukra. Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Jangan lupa Nabi Musa adalah tipe orang yang tidak bisa tinggal diam saat ada kezaliman, ketidakadilan, atau kemungkaran. Ia akan maju dan bela. Saat di Mesir dulu, saat masih berada di Mesir, ada orang dari kaum Bani Israel sedang bertengkar dengan prajurit Firaun. Nabi Musa langsung turun tangan. Sekarang, ia melihat di depan matanya, anak kecil dibunuh padahal dia nggak salah apa-apa. Dia nggak bunuh orang lain. Lalu kok bisa? Kok tega dia bunuh anak tak berdosa? Lalu Nabi Khidir menjawab, sama, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan bisa sabar bersamaku? Qala in sa'altuka 'an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni 'udhra. Bahasa kitanya, oke, jika saya bertanya apapun setelah ini, jangan biarin saya ikut denganmu. Kamu sudah punya bukti yang cukup dan saya mengerti, saya akan pulang. Ke double, maaf. Lalu mereka berjalan sampai mereka sampai di sebuah kota. Cuma makan dari penduduknya mereka pinta. Hanya sedikit agar perut mereka terisi, tapi tak ada seorang pun yang mengasihi. Bukan cuma itu, mereka pun dicaci maki. Lalu Nabi Khidir melihat sebuah tembok yang miring. Sudah jelas kalau dikit lagi jatuh dan berbaring. Maka ditegakkanlah tembok itu dengan agar dia berdiri. Ia lakukan tanpa mencari imbalan atau materi. Lalu Nabi Musa mengatakan, bolehlah kita beri bantuan, tapi setidaknya dapat imbalan. Jadi saat mereka datang ke kota itu, mereka tidak disambut dengan baik. Kelihatan kalau mereka nggak disukai gitu. Tatapan warganya, ya sudah paham lah mereka. Lalu Nabi Khidir ketemu tembok, udah mau rubuh, lalu dibangun, dibenerin, ditegakin. Sedangkan warganya lagi ngatain, lagi bicara kotor, dan ia lagi bekerja. Lalu Nabi Musa mengatakan, ya minimal kita dapat sedikit balasan lah. Ya nanti bisa minta ke mereka sedikit-sedikit, 1000-1000 dikumpulin, kita bisa makan gitu. Lalu ia menjawab, qala hadza firaqu baini wa bainik. Ini dari ditagakin. Terus qala hadza firaqu baini wa bainik, sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Inilah tempat di mana kita berpisah. That's it. Tapi sebelum kita berpisah, saya akan beritahu tujuan dari perbuatan-perbuatan yang kamu tidak bisa sabar tadi. Ingat kapal yang tadi? Kapal itu milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Lalu, kenapa Nabi Khidir melubangi perahu itu? Tahu kenapa? Karena ada raja di depan mereka yang kalau dia ngelihat, wah ini ada perahu bagus nih, dia akan bajak, akan diambil. Awalnya mereka nggak ada yang tahu.
Tapi Nabi Khidir diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh melubangi perahu itu karena lebih baik mereka hanya menambal perahu itu daripada kehilangan perahu itu seutuhnya. Maka Nabi Musa mengerti. Ternyata ini dia alasan ia melakukannya. Inilah hikmahnya. Oke, awalnya yang tahu tentang hikmah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberitahu Khidir. Dan Khidir memberitahu di akhir perjalanan Musa alaihissalam. Lalu cerita ini diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu karena ada Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya sehingga umat Islam mengetahui hal ini. Nah, sehingga kita tahu apa yang terjadi di balik layar. Tapi tahukah Anda siapa yang nggak tahu? Apakah orang yang nggak ikut sharing subuh hari ini yang nggak tahu? Bukan. Yang nggak tahu adalah orang miskin, orang-orang miskin tadi yang punya kapal. Orang yang tadi sedang berbuat kebaikan, yang sedang menolong orang tanpa imbalan. Mereka tidak tahu. Yang mereka alami adalah saya sedang berbuat baik, ikhlas, tapi malah dibalas dengan kejahatan. Disinilah letak hikmahnya kawan-kawan. Kadang kita berada di posisi orang-orang ini nih, yang orang-orang yang nggak tahu ini. Kita memberi susu, dibalas air tuba. Kita berperilaku baik, di belakang kita, dia gibahin kita. Atau bahkan musuhin kita dan memfitnah kita. Tetapi ketahuilah hal ini. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Perbuatan baik, pasti balasannya baik. Entah kita melihatnya sebagai hal baik atau bukan. Walau jika yang terjadi itu tidak mengenakan atau rasanya berat gitu, pasti yang terjadi ada hikmahnya. Ada hikmah yang besar di belakangnya. Mungkin kita nggak suka balasan mereka dan membuat kita sedih. Tapi jangan bersedih. Husnuzonlah bahwa di balik ini ada hikmah yang besar. Hal ini merupakan yang terbaik untuk kita. Isinya itu adalah kebaikan. Mungkin saat itu kita tidak mengerti, tapi ketahuilah hikmah itu pasti ada. Ini cerita yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa ia bisa tega merenggut nyawa seorang anak kecil yang bahkan dia belum baligh. Gulam artinya dia belum baligh, belum punya dosa, masih layu hasab gitu, belum punya dosa. Dan dia juga nggak bunuh siapa-siapa. Ternyata saat anak itu besar, ia akan durhaka pada orang tuanya. Ia akan menjadi jahat dan menyusahkan orang tuanya, membuat mereka sedih, dan seterusnya. Terus bahkan ia akan menjadi kafir dan menjadi sebab fitnah bagi orang tuanya. Sedangkan orang tuanya adalah orang mukmin. Maka Allah ingin menggantikannya dengan anak yang lebih baik. Dia saat besar akan menjadi tughyanan wa kufra, maka Allah ingin menggantikannya menjadi khairan minhu zakatan wa aqrabu rahmah. Khairun, yang lebih baik darinya, wa aqrabu rahmah, dan yang lebih besar kasih sayangnya kepada orang tuanya. Allah tunjukkan rahmat bagi mereka. Allah memanggil anaknya sebelum ia baligh, berarti otomatis dia masuk surga dong. Dan saat ini rahmatnya pertama Allah memanggilnya sebelum ia baligh, lalu saat orang tuanya masih sayang dan ridha kepadanya, dan yang ketiga sebelum ia menjadi kafir dan berlumuran dosa. Karena dia jadi masuk surga,
Dan dalam hadis, suatu riwayat hadis, anak kecil, anak yang belum baligh dan dia meninggal, di surga ia tidak bertempat tinggal. Maksudnya, ia bebas mau kemana aja. Mau tinggal bersama orang tuanya boleh, mau bertemu Rasulullah SAW boleh, mau ketemu Nabi Musa boleh, Nabi Sulaiman juga boleh. Nah, ini adalah rahmat bagi anaknya. Lalu bagi orang tuanya apa? Bagi orang tuanya yang beriman ini, mereka bersabar dan Allah karuniakan mereka anak yang soleh, yang lebih baik darinya, yang menyayangi mereka dan mengurus mereka jika mereka tua, yang membuat mereka bahagia dan bersyukur. Dan mereka juga terhindar dari kesedihan yang mendalam kalau sampai anaknya murtad dan kafir. Kesedihan kalau anak yang mereka sayangi itu durhaka dan memfitnah mereka. Allah tidak biarkan itu terjadi. Allah panggil anak itu saat hubungan mereka masih baik. Bukankah ini seperti ini yang lebih baik? Bukankah surga lebih baik dari neraka bagi anak itu? Bukankah ini yang diinginkan orang tua itu? Bukankah mereka semua menjadi ini lebih baik bagi mereka dan mereka semua menjadi ahli surga, berbahagia dan abadi di sana? Karena jika hal ini tidak terjadi, kalau anaknya tidak meninggal saat itu, maka hal-hal yang buruk yang tadi disebutkan akan menimpa mereka. Ini udah jam 6 ya. Tidak apa-apa. Jadi seandainya mereka jika hal ini tidak terjadi, maka hal-hal buruk yang tadi disebutkan akan menimpa mereka. Baik, kita masuk ke pelajaran ketiga. Kadang kita atau sering kita berada dalam posisi kedua orang tua tadi. Kita tidak melakukan hal yang salah, lalu kita ditimpa musibah yang besar, sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Kayak kenapa hal ini terjadi padaku? Kayak ingin bertanya, why gitu? Everything was fine, tapi kenapa hal ini terus harus terjadi? Mungkin naudzubillah min dzalik, kehilangan orang terdekat kita, atau orang yang kita sayangi, atau kehilangan pekerjaan kita, kehilangan harta, kena bencana alam, atau motor kita dicuri, dompet dicopet, dan cobaan-cobaan lainnya yang membuat kita sedih, marah, emosi, atau tertekan, sampai kadang tidak sanggup menerima kenyataan. Tapi ketahuilah, seperti cerita tadi, yang cerita kedua, ada hikmah yang begitu besar di baliknya. Ada rencana Allah untukmu. Ada musibah yang jauh lebih besar dan kesedihan yang lebih mendalam yang Allah jaga itu dari kita. Orang tua tadi, jika anak itu tetap hidup, lalu merasakan pahitnya dan melihat bagaimana ia menjadi kafir, mereka akan nangis dan meminta, ya Allah, coba saja dia meninggal saat ia masih kecil. Kita nggak merasakan kepahitan ini. Dan dia bisa masuk surga karena dia masih muslim. Dan dia masih anak kecil. Orang tua yang sama yang akan mengatakan hal ini. Tetapi Allah yang tahu dan mereka tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi Allah tunjukkan rahmat bagi mereka berdua, anaknya dan orang tuanya. Allah selamatkan mereka. Sekarang kita masuk ke kejadian ketiga, yaitu tentang tembok. Tembok itu milik dua anak yatim. Ternyata milik dua anak yatim. Dan orang tuanya meninggalkan harta di bawah tembok itu. Sedangkan ayah mereka adalah orang yang soleh. Maka Allah ingin memberi harta itu sebagai rahmat bagi mereka. Tapi kapan? Saat mereka sudah dewasa, bukan sekarang. Jadi dari sini ada 2 poin yang kita ingin lihat, yaitu pertama,
Dalam hadis Rasul disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ayah yang soleh di sini adalah kakek buyutnya yang ketujuh. Jadi subhanallah, dari kesalehan seseorang, manfaatnya tidak berhenti padanya, tetapi sampai keturunannya yang ketujuh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan menunda pemberian rezeki kepada dua anak yatim itu. Karena kita sudah tahu penduduk kampung itu kayak gimana. Pelit, tamak. Kalau mereka mengetahui ada dua anak yatim yang lemah, tapi punya harta, maka anak-anak itu tidak akan menyicipi setetes pun dari harta peninggalan orang tua mereka. Oke, last story. Siapa yang tahu tentang fakta ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Khidir, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad dan umatnya. Siapa yang tidak tahu? Anak-anak tadi. Dua anak-anak tadi. Mereka merasakan bagaimana beratnya hidup bersama orang-orang pelit dan buruk di kota itu. Dan tanpa harta. Mungkin mereka menyalahkan orang tuanya kenapa tidak meninggalkan apa-apa untuk mereka. Hanya rumah yang temboknya mulai bobrok. Mungkin ada rasa putus asa dan rasa sedih karena doa mereka kepada Allah meminta rezeki belum juga terkabul. Kadang udah sabar dan sabar dan sabar, ada yang sampai bertahun-tahun, namun keadaan belum berubah. Sampai berpikir, kapan gitu? Apakah hidupku akan gini terus? Apa hidupku akan selalu dalam kegelapan? Kenapa doaku tidak terkabul sampai sekarang? Well, Allah punya alasan, wahai saudaraku. Allah itu sangat menyayangi hambanya. Ia Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah ingin melihat hambanya senang dan bukan sedih. Dan Allah tidak punya keinginan untuk mengazabmu. Ma yaf'alullahu bi'adabikum. Untuk apa Allah menyiksa kalian? In syakartum wa amantum. Jika kalian bersyukur dan beriman, ya Allah untuk apa? Untung apa? Enggak sama sekali. Maka terjadi sesuatu kepada kita itu tidak terjadi kecuali sebagai rahmat bagimu. Terdapat kebaikan untukmu di dalamnya dan hikmah yang luar biasa besar. Oke, kita ulang dari awal. Ilmu ini sangat penting, sangat spesial, dan kita sangat butuh dalam menghadapi kehidupan. Karena ini termasuk ilmu fundamental yang ada di dalam Al-Quran. Lalu ilmu ini juga memerlukan kesabaran. Ingat tadi ya. Dan Allah Azza wa Jal menyunahkan membaca Al-Kahfi setiap minggu sekali, setiap hari Jumat, karena kita butuh mengingat pelajaran-pelajaran yang di dalamnya. Agar kita mengingat kisah ini. Agar kita mengambil ibrah dari dalamnya. Agar kita ingat bahwa saat kita berada di posisi salah satu dari mereka, kita tahu apa yang akan kita lakukan. Kita ingat rencana Allah yang sempurna, dan kita ingat hikmahnya. Oke. Nah, saya punya bahan pemikiran. Misal kita sedang butuh uang 10 juta. Lalu ada seseorang yang berbaik hati memberi Anda 10 juta. Anda senang tidak? Ya senang, kenapa enggak? Kita butuh uang itu, dan uang itu baik untuk kita. Kenapa enggak senang gitu? Ini kan? Oke. Mari kita balik situasinya. Kita ada orang yang butuh uang 10 juta dan kita yang punya. Lalu kita kasih ke dia. Blok 10 juta. Tapi dia nggak berterima kasih. Dia mengeluh, dia membangkang, dan seterusnya. Sekarang, pahamkah kenapa kita perlu pelajaran ini gitu? Betapa pentingnya kita husnuzon kepada Allah. Dan percaya bahwa apa yang kita Allah beri, itu adalah yang baik untuk kita. Karena emang itu baik untuk kita. Jadi kita memang perlu belajar untuk melihat hikmah dari setiap keadaan yang mungkin tidak kita suka.
Seperti itu. Lalu saya punya analogi bagus yang insya Allah dapat membantu kita menerima cobaan, musibah, dan hal-hal yang kita alami. Analoginya gini, coba dibayangkan kita diberi sesuatu yang kita tidak tahu itu apa. Kelihatannya seperti sebuah kertas. Kertas itu udah kelihatan lusuh sekali. Sudah tua dan tidak kelihatan cakep sama sekali lah. Iya, sangat lemah. Kalau kita sentuh bisa robek. Dan kalau kita liatin lama-lama, yang ada kita enek. Tetapi, kertas yang sama, saat dibalik, ada lukisan yang sangat indah. Lukisan yang mencerahkan mata dan pikiran. Menenangkan hati. Jadi, dibalik itu, sebuah lukisan yang sangat bernilai. Mahal. Dan membuat kita bahagia dengan melihatnya. Kalau nggak percaya lukisan mahal, coba lihat lukisan ini. Ini lukisan oleh Mark Rothko, dilukis di tahun 1951. Simple, dan bagi penikmatnya, ini sangat indah. Bagi orang awam mungkin ini biasa-biasa aja. Tapi tahukah berapa harga dari lukisan ini? 100 juta, 200 juta rupiah. Salah. Harganya adalah 2,6 triliun rupiah. Satu lukisan ini harganya 2,6 triliun rupiah. Dan masih banyak lukisan yang harganya luar biasa. Contohnya Mona Lisa, karyanya Leonardo da Vinci sekitar 500 tahun yang lalu. Walau nggak dijual ya, tapi jika diberi harga, maka harganya itu mencapai lebih dari 9 triliun rupiah. Tapi, lukisan yang sama, jika dibalik, dan yang dilihat hanya belakangnya, maka hilang harganya. Nilainya, keindahannya hilang. Yang tersisa, cuman bahan lusuh, sudah warnanya coklat, tua, rapuh, dan jelek. Kalau dilihat dari baliknya, dari belakangnya. Begitulah juga dengan kenyataan. Jika kita melihatnya dari belakang, kita akan melihat jeleknya saja. Tetapi, just by flipping it, you will see that the gold, the true beauty of what Allah has given us. Hanya dengan membaliknya, kita akan menemukan emas dan keindahan sejati yang telah Allah berikan pada kita. Kita akan melihat, kita akan bersyukur atas pemberian dan hadiah yang Allah beri. Dan yang melukis itu Allah. Pelukis mana yang lebih mahir dari Allah Subhanahu wa taala? Karena itu jangan fokus pada belakangnya dan mengingkari lukisan indah di depannya. Jika masih ada tersisa perasaan tidak mungkin gitu, sesuatu akan berubah jika kita melihatnya dari sisi yang lain. Coba lihat balok ini. Ini bisa di-play ya. Coba lihat balok ini. Ini kelihatannya biru. Lalu saat orang ini merubah posisinya, set, kuning. Nggak kelihatan birunya sama sekali. Dan sekarang warna lain. Jadi balok ini ada 6 warna dari setiap sisi. Dan ini adalah buatan manusia gitu. Bagaimana kalau buatan Allah? Sungguh tidak ada tandingannya. Terakhir, satu lagi yang kadang menghalangi kita untuk bisa melihat hikmah, yaitu sok tahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu sedangkan kita tidak tahu.
kita kadang nggak sadar bahwa kita sedang sok tahu, sehingga kita mengingkari hikmah yang ada di setiap pemberian Allah, baik dan buruknya. Semua ada hikmah. Maka tanya pada diri sendiri, apakah Anda merasa lebih tahu dari Allah? Tadi saya menjanjikan contoh kecil ya, bagaimana kita bisa belajar dari bayi kecil. Gitu. Oke. Misalkan ada bayi dan orang tuanya. Lalu si bayi itu melihat sebilah pisau. Ya namanya bayi, rasa penasarannya tinggi sekali gitu kan. Dan di mata si bayi, benda yang bersinar, mengkilau, itu indah gitu. Kilapan pisau itu membuat mata si bayi berbinar-binar. Pengen diemut gitu. Ingin tahu rasanya bagaimana. Ya, bayi kan gitu ya. Ia nggak tahu kalau benda itu berbahaya dan akan menyakitinya. Ia kira itu mainan, padahal bukan. Ia hanya ingin menyentuhnya, tetapi ia tidak tahu pisau itu tajam. Lalu orang tuanya memberikan pisau itu atau enggak? No. Orang tuanya tahu ini berbahaya. Jika dikasih, ya uh, ya dia akan sakit gitu loh. Jadi dia tidak kasih. Orang tuanya tahu ini tidak baik dan akan menyakitinya. Jadi tidak diberi. Padahal punya nggak kemampuan untuk memberi? Punya. Tinggal kasih aja. Apa susahnya? Tapi demi keselamatan anaknya, walau anaknya menangis meminta, ia tidak akan kasih. Mana pelajarannya? Saudara-saudaraku, kita kadang ada di posisi bayi itu. Kita menginginkan sesuatu, sangat menginginkannya, namun kita tidak tahu bahayanya. Apakah hal ini baik untuk kita atau tidak? Kadang kita yakin hal itu tidak bahaya, tapi keyakinan itu tidak mengubah kenyataan. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Lalu siapa yang tahu yang terbaik? Hanya Allah Subhanahu wa taala. We don't know. Kita tidak tahu. He knows. Allah yang tahu apa yang baik untuk kita, apa yang bermanfaat untuk kita, dan apa yang akan literally kill us gitu, apa yang akan membunuh kita. Allah tahu apa yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dan apa yang akan menggiring kita ke api neraka. Beberapa dari kita ingin uang atau kekayaan atau kesehatan. Ada juga yang ingin bersama seseorang yang dia sayangi. Ada yang ingin keluarga seperti ini, teman yang seperti itu, pekerjaan itu, rumah itu, pergi ke sini dan ke situ, ingin beli ini dan itu. Berbagai macam keinginan. But you know what? Hanya Allah yang tahu mana yang bermanfaat, mana yang baik untuk kita. Dan kita tidak tahu. Seperti bayi tadi. So, believe in Allah's plan. Percayalah pada rencana Allah Subhanahu wa taala. Percayalah pada Allah yang Maha Bijaksana dan penuh akan hikmah. Percayalah pada hikmah yang ada di setiap cobaan dan kesulitan yang kita hadapi. Memang tidak mudah. Tidaklah mudah. Ingat, kita perlu sabar. Ya kan di awal kita sebut kita perlu sabar. Dan kita emang perlu waktu untuk menerimanya. Bahkan Nabi Musa aja yang seorang ulul azmi tidak mudah baginya. Tapi tidak apa kita tidak langsung dapat gitu. Kita bukan malaikat. Dan Allah juga tidak menuntut kita agar menjadi seperti malaikat. Tetapi saat kita menghadapi hal seperti ini, kita harus terus mengingatkan diri kita bahwa ada hikmah besar di belakangnya. Ada kebaikan untuk kita di dalamnya. Kita harus meningkatkan sabar kita. Iya, kita akan bersedih dan kadang sampai frustasi. Tapi ada waktu di mana kita patut
mengambil langkah ke belakang, berpikir kembali, look at the whole picture, lihat keseluruhan gambarnya, dan melihat hikmahnya. Ini saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Mas Hadi atas sharing subuhnya pagi ini, luar biasa banget ya. Saya sampai tertegun. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk, Mas. Bagi teman-teman yang mau bertanya silakan ya, udah bisa bertanya ataupun mau menambahkan sharingnya silakan. Ada pertanyaan dari Mbak Rain Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Mbak Nifa, ya mangga. Dalam beberapa slide mengenai sabar tersebut, apakah Kak Hadi mempunyai tips dan trik untuk kita mengatasi sabar dalam situasi apapun? Syukran kasiron. Tips tentang sabar, Mas. Tips tentang sabar ya? Iya, versi Mas Hadi. Versi sabar tentang apa nih? Kan sabar ada 3 ya. Apa? Ada 2. Sabar menghadapi suatu ujian. Ya. Sabar menghadapi suatu ujian atau kesulitan. Dan yang kedua adalah ada sabar untuk menjalani ibadah. Gitu. Sabar dalam beribadah. Kalau sabar dalam beribadah, kalau saya mungkin ingat surga dan neraka kali ya. Karena saat kita nambah motivasinya untuk ingin masuk surga atau takut masuk neraka, otomatis ibadah kita juga akan meningkat insya Allah. Saat kita ingat kematian bisa datang kapan aja. Kan ada orang yang benar-benar tiba-tiba lagi belanja, habis pulang belanja, bawa belanjaan banyak itu, terus lagi baru naruh belanjaannya di dalam mobil, langsung meninggal gitu di saat itu. Ya pasti dia nggak tahu kalau dia akan meninggal saat itu. Memang kematian datang tiba-tiba. Kalau kita mengingat hal itu, kita akan mati kapanpun. Dan kita akan dihisab. Kita takut kepada neraka dan surga. Insya Allah kita untuk sabar dalam beribadah akan meningkat. Lalu kalau dalam menghadapi ujian, yaitu ada di layar sekarang, hikmah. Saat kita percaya akan hikmah yang ada di setiap ujian dan setiap kesulitan yang kita hadapi. Saat kita percaya kalau inilah yang terbaik untuk kita. Saat kita tahu Allah itu sedang menjaga kita dari hal yang lebih buruk. Seperti tadi yang cerita pertama. Ada orang yang merusak kapalnya, dia nggak tahu nih bahwa lebih baik membenarkan kapalnya cuma nambel doang daripada kehilangan kapalnya. Dan mereka itu kan orang miskin ya. Disebut mereka adalah orang miskin. Yang orang miskin aja makan susah gitu. Apalagi dapat kapal yang baru. Gitu. Jadi hikmahnya terus melihat, percaya kalau ada kebaikan di dalamnya dan ini yang terbaik untuk kita, dan tahu dan bersyukur gitu bahwa ada banyak sekali hal yang Allah jaga dari kita. Saya pernah bilang ke teman saya gitu gini. Jadi seperti ada peluru yang besar gitu. Sangat besar seukuran manusia katakan. Lalu peluru itu ditembakkan ke arah kita. Lalu ada berbagai macam tembok, lapisan-lapisan tembok yang Allah taruh di depan kita. Sehingga peluru yang besar itu ketahan, kekikis, dan yang kena ke kita itu hanyalah serpihan dari peluru itu. Dan
kalau kita berpikir pola berpikir kita seperti itu, maka dari rasa mengeluh dan merasa berat menjadi rasa takut, menjadi rasa bersyukur, begitu. Baik, terima kasih Mas Hadi. Kalau tentang sabar, saya jadi ingat yang sharingnya Mbak Indah. Itu sih, misalnya ya, kalau kita ini sabar dalam hal ujian ya Mas Hadi ya. Aku ingat yang Mbak Indah, yaitu surat apa ya, aku tadi lupa kemarin. Jadi bahwa yang ini ya bunyinya, bersama kesulitan itu ada kemudahan gitu. Jadi ketika kita dikasih ujian, sabar, kita nikmatin aja, kita sabar gitu, karena kita yakin ada kemudahan gitu kan di balik ujian ini gitu. Pasti Allah itu nggak sia-sia memberikan ujian kepada kita, memberikan musibah kepada kita gitu. Jadi kita nikmatin aja gitu ketika kita dapat ujian dari Allah gitu. Jadi kita sabar gitu. Ketika kita bisa enjoy, kita bisa nikmatin, kita bisa jadi sabar karena kita yakin gitu. Pasti Allah menghadirkan sesuatu nih gitu kan yang indah pastinya. Itu kalau yang dari saya Mas, ketika bagaimana sabar dalam menghadapi ujian gitu. Masya Allah, Masya Allah. Dari ini ada Mas Ahmad Gelar, ada Pak Heru, mungkin ada yang mau sharing, nambahin Pak Heru, Mas Ahmad Gelar. Alhamdulillah. Pak Heru. Jazakallahu khairan. Okay. Mas Hadi ya, kita pernah ketemuan di grup yang lain, grup subtitle. Iya, Mas Hadi ini tim subtitle. Baru kali ini bisa nyimak, alhamdulillah. Terima kasih sekali. Saya catat sih beberapa poin yang menarik. Salah satunya adalah tentang poin di mana kita belajar dari siapa saja gitu. Termasuk saya kan sudah bilang berulang kali ke Teh Nifah, inginnya ya dengerin gitu, belajar dari teman-teman gitu. Kecuali kalau emang ada yang berhalangan, jadi pemain di bangku cadangan ya ikut-ikutan sharing gitu, tapi itu alternatif terakhir. Jadi salah satu yang tadi saya menurut saya cukup menarik itu yang poin kita bisa saya pernah juga dengar kata lain yaitu swallow your ego gitu. Ego itu dudukin aja dulu, belajarlah dari siapapun, dan seperti Nabi Musa tadi. Wah, Pak Heru suaranya rada kurang bagus nih Pak Heru. Oke, sekarang gimana? Tes lagi coba Pak. Tes. Oke, sip. Ya. Jadi ketika Nabi Musa bertemu dengan seorang hamba gitu kan, kalau di Quran nggak disebutkan namanya, tapi kita tahu akhirnya bahwa namanya adalah Khidir. Itu Nabi Musa tidak nanya dulu kredensialnya kan, ini mau profesor nggak nih, atau pengalamannya apa gitu kan, dan sebagainya. Dan itu juga yang alhamdulillah mungkin Mas Hadi atau Mbak Nifah karena nggak tahu ya apakah ngikutin VOP apa enggak ya, tapi kalau di VOP itu Voice of Bayyinah yang kami mendeliver materi-materi dari Bayyinah TV, terus kita ramu, terus kita hadirkan setiap harinya ke para pembaca. Sekarang sudah ada di 12 grup WhatsApp gitu, jadi bisa dihitung sendiri 250 orang kali 12 grup. Yang grup 12 sih belum penuh ya. Cuman proses kita mendeliver itu dari teman-teman yang nulis, yang kita sebutnya chefs. Nah, para chefs ini sebelum tulisannya masuk ke semua grup itu, masuk dulu ke kitchen, ke dapur. Dan disitulah kita saling berlatih untuk saling mengoreksi dan dikoreksi. Jadi tulisan tadi juga Mas Hadi cerita kan, pengalamannya pernah minta dikoreksi tulisannya, terus kayak ini yang bagus-bagusnya positif feedbacknya kok nggak ada, ini kok semuanya negatif. Bukan negatif, tapi kalau saya sih melihatnya atau mengistilahkannya rooms for improvement gitu ya. Nah di kitchen juga gitu, di teman-teman yang nulis itu setiap kali
tulisannya mau disebar 3 kali sehari rata-rata ya, kami menulis, itu masuk dulu ke dapur. Jadi ayo kita sama-sama icip-icip gitu, kayak menyajikan masakan gitu kan, icip-icip dulu, ini mungkin kurang garam atau kurang apa dan sebagainya, dari sisi kesesuaian dengan KBBI seperti apa, dengan UEB seperti apa, dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam kepenulisan gitulah ya. Kalau istilah asing, istilah bahasa Arab, istilah bahasa Inggris, berarti kita tulisnya dengan huruf miring dan seterusnya. Dan salah satu yang cukup rajin mengoreksi itu ada member kami yang paling muda, yaitu masih berumur 15 tahun, masih SMP, tapi memang alhamdulillah Allah karuniai kecerdasan yang memadai untuk bisa nulis juga dan untuk memahami bahasa Inggris yang cukup sulit ya. Dan tulisan terakhir saya kemarin itu juga sebenarnya hasil dari koreksi yang namanya Naima itu. Jadi masih 15 tahun, jadi juga Pak sebaiknya gini, terus kalau bisa seperti ini gitu. Jadi saya juga bukan hanya saya tapi juga semuanya yang terlibat di situ juga berarti untuk mengoreksi dan juga menerima koreksi dari siapapun, dan itu sangat positif alhamdulillah gitu ya. Jadi sangat mengena. Terus mungkin saya ingin nambahin satu poin aja dari yang Ustadz Tuman sampaikan ya, terkait nabi-nabi yang dikoreksi. Ini kan contoh yang di Al-Kahfi yang dibahas tadi, cerita Mas Hadi itu tentang Nabi Musa kan. Iya. Tapi kan tidak cuma Nabi Musa yang dikoreksi oleh Allah ya kan. Nabi Musa dikoreksi di surah ini Al-Kahfi. Nabi Muhammad SAW juga dikoreksi di Abasa wa Tawalla ya kan. Nabi Nuh alaihissalam itu juga dikoreksi saat kejadian dengan anaknya gitu, yang akhirnya Allah bilang itu bukan keluargamu gitu kan. Nah, apa hikmah dari kejadian-kejadian para nabi yang dikoreksi ini? Itu intisari dari Ustadz Tuman ada 3. Yang pertama, terbukti bahwa nabi juga manusia. Ya kan? Bukan divine. Jadi perfection hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Terus yang kedua, makom Ustadz Tuman gitu ya, jauh di bawah makom nabi-nabi ya. Kita juga apalagi gitu. Itu jauh. Makom nabi itu beda gitu kan. Lebih tinggi dari kita. Maka I shouldn't be offended if I am corrected. Jadi kalau nabi aja dikoreksi gitu, yang makomnya lebih tinggi dari kita, apalagi saya gitu. Saya jauh banget gitu jaraknya, maka saya seharusnya tidak merasa diserang gitu dan terkutip ketika dikoreksi oleh orang lain. Terus yang ketiga adalah bahwa nabi-nabi itu dikoreksi untuk sesuatu yang bukan dosa, karena they never disobey Allah kan. Mereka tidak pernah melanggar yang Allah larang gitu kan. Tapi ada hal-hal yang seperti itu itu free will gitu. Seorang nabi juga manusia, jadi dia punya free will. Nah, free will-nya itu bukan dosa gitu. Tapi hanya Allah tunjukkan cara yang lebih baik atau jalan yang lebih baik. Seperti saat mudik masih diperbolehkan. Sekarang kan dilarang kan. Mudik nggak boleh, pulang kampung juga nggak boleh kan. Nah, tapi pada saat mudik masih boleh, itu kan kalau misalnya orang dari Jakarta ke arah timur gitu kan, ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur gitu, itu kan ada lewat jalur selatan gitu kan, ada lewat Pantura gitu kan. Nah, misalnya free will-nya seorang manusia adalah Pantura gitu. Tapi terus lewat selatan aja karena Pantura macet nggak ketulungan gitu. Atau lewat tol aja karena sekarang ada tol, jadi lewat tol aja gitu. Jadi kayak free will itu bukan sesuatu yang dosa bagi seorang nabi, tapi Allah memberitahu jalan mana yang lebih baik, cara yang lebih baik. Nah, terkait yang makom yang beda banget itu jauh dari nabi-nabi itu, saya teringat Imam Malik waktu dikoreksi oleh seorang anak muda. Imam Malik kan madhabnya itu yang menyatakan bahwa setelah sholat asar nggak ada sholat kan. Jadi kalau habis sholat asar ya udah gitu, nggak ada sholat sunnah
setelah sholat asar sampai ke maghrib. Tapi suatu saat Imam Malik ke masjid sudah lepas asar ya, jadi kira-kira jam 4:30 gitu kan, atau jam 5 gitu. Memang beliau ingin ke masjid, mungkin ingin membaca kitab atau ingin mendalami kitab dan seterusnya. Beliau langsung duduk, jadi masuk masjid langsung duduk. Belum maghrib, tapi asar udah kelar beberapa saat sebelumnya gitu. Nah, ada seorang anak muda di situ yang baru belajar Quran, baru belajar agama gitu, langsung melihat Imam Malik masuk sholat kok langsung duduk. Nah, dia barusan belajar tentang sunnah tahiyatul masjid, maka anak muda itu langsung mengoreksi Imam Malik. Imam Malik langsung dibilangin, nggak benar itu. Kalau masuk masjid, sholat dulu tahiyatul masjid, jangan langsung duduk gitu kan. Nah, Imam Malik, subhanallah ya, sebenarnya beliau bisa memberi kuliah hadis kepada si anak muda yang baru belajar Islam tadi kan. Sini. Kamu mesti belajar ini nih. Bahwa ini beberapa bukti dari hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik, terus mengarah ke bahwa setelah sholat asar tidak ada sholat sunat gitu. Ya tidak seharusnya kamu ngomong gitu, kamu siapa gitu kan. Ya, seperti tadi Mas Hadi juga bilang gitu juga kan. Jadi Nabi Musa juga nggak nanya itu. Dia siapa? Nggak nanya. Tapi Imam Malik tidak seperti itu, tapi malah memilih sholat 2 rakaat. Padahal di mazhabnya itu beliau yang menganjurkan bahwa setelah asar tidak ada sholat sunat. Gitu kan. Nah, luar biasa kan. Jadi Imam Malik pun mau dikoreksi. Sampai akhirnya santri-santrinya kan yang lihat dari kejauhan kan, loh kok Imam Malik kok sholat 2 rakaat ya? Terus akhirnya nanya kan murid-muridnya, ini apa yang membuat imam sholat 2 rakaat padahal setelah sholat asar? Terus Imam Malik bilang ketika disuruh atau dikoreksi oleh anak muda itu, beliau hanya teringat salah satu ayat Al-Quran bahwa ketika diminta untuk rukuk gitu, maka mereka tidak rukuk. Teringat ayat itu, nah, Imam Malik tidak ingin menjadi orang seperti yang dilukiskan Allah di ayat itu. Jadi tidak ingin menjadi orang yang ketika disuruh rukuk tidak mau rukuk. Maka ketika Imam Malik disuruh rukuk, Imam Malik memilih untuk rukuk. Jadi gara-gara teringat sebuah ayat Al-Quran, beliau melaksanakan. Ini sedikit cerita tambahan tentang ketika dikoreksi seharusnya kita tidak merasa diserang gitu kan, terus tiba-tiba ego yang harusnya kita dudukin dulu itu supaya kita nambah ilmunya, malah egonya kita naikin malah kita menyerang balik gitu. Jadi Imam Malik juga sudah memberikan contoh yang luar biasa. Nabi Musa juga di ayat yang dibahas Mas Hadi sudah memberikan contoh yang luar biasa. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk mengamalkan. Ketika kita dikoreksi orang lain, kita bisa siap untuk dikoreksi. Itu Mbak Nifa, sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Heru. Oh ya, di penjelasan tadi Mas Hadi ya, saya juga dapat 1 poin gitu tentang rendah hati. Jadi walaupun Nabi Musa gitu ya, seorang nabi yang sudah menghadapi Fir'aun juga gitu, tapi ketika bertemu dengan Nabi jadi dia tidak membawakan jabatannya misalnya ya. Ditanya, kalau misalnya kita kan kalau digituin, kamu tuh nggak tahu ya siapa gue gitu ya. Ini polisi, gue ini gitu, gubernur apa segala macam gitu ya. Dan kita merasa tidak terima kalau digituin gitu. Tapi Nabi Musa itu luar biasa banget ya, tidak mengeluarkan bahwa beliau adalah nabi gitu. Dan itu ada poin penting juga saya tadi tulis gitu tentang kerendahan hatian. Dan jika kita ingin sukses, kalau aku pernah dengar dari siapa gitu ya, tapi kalau nggak salah, tentang kalau kita ingin sukses gitu ya, kita harus rendah hati gitu. Kalau nggak salah gimana, kalau teman-teman ada yang tahu ya tentang rendah hatian, itu bisa sharingnya di grup Telegram. Nah, baik teman-teman semua, apakah ada yang masih ingin ditanyakan atau ada yang masih mau sharing, mangga. Kalau tidak ada, maka sesi sharing subuh pagi ini akan saya tutup. Enggak ada yang mau menambahkan lagi atau ada yang mau bertanya?
Tidak ada? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya maupun sharing ya, pada Mas Hadi mungkin mau apa kata-kata motivasi gitu Mas buat kita semua sebelum ditutup? Tidak ada sih, Mbak. Udah tersampaikan semua tadi. Oke, siap. Terima Ya, kasih banyak. Oke, jazakallah khairan kasiran Mas Hadi sekali lagi Mas atas iya. ilmunya, atas sharing pagi ini, dan semuanya apa yang disampaikan Mas Hadi ini semoga jadi pengingat diri buat kita semua agar kita itu selalu ingat sama Allah, selalu rendah hati, dan ya apa misalnya kalau yang disuruh ini ya di cerita Mas Hadi ini yang sharing ini saya juga ada satu poin tentang ketika kita merasa pintar gitu ya, merasa paling pintar, merasa paling bisa, itu sebenarnya di atas kita tuh ada lagi gitu. Di atas langit ada langit lah seperti itu. Jadi makanya Nabi Musa itu disuruh belajar ke Nabi Khidir. Jadi kita itu jangan sungkan, jangan malas untuk belajar, jangan merasa diri aku mah udah bisa nggak mau belajar aku mah udah tahu nggak mau belajar gitu. Padahal ketika kita belajar pasti ada sesuatu hal yang baru gitu. Misalnya ketika kita baca Quran, mentadaburinya, kita udah berkali-kali mentadaburi ayat surat Al-Kahfi misalnya. Tapi ketika hari pagi ini dijelaskan sama Mas Hadi, oh iya dapat poin baru, oh iya dapat poin baru kayak gitu. Karena kita itu jangan puas belajar hanya sekali aja udah pernah belajar ya udah gitu. Jangan seperti itu, kita harus haus untuk belajar terus menerus, memperbaiki terus menerus gitu. Baiklah teman-teman semua, jazakumullah khairan katsiran, teman-teman semua yang sudah hadir di sharing subuh pagi ini, dan sekali lagi kepada Mas Hadi jazakallah khairan katsiran sudah sharing ilmunya di pagi ini. Mudah-mudahan nanti di story morning bisa gabung lagi untuk sharing ya Mas Hadi gitu. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung untuk sharing di story morning Indonesia pada Ramadan, insya Allah mau berupa tulisan maupun via Zoom seperti ini, silakan bisa hubungi Nifa maupun DM di Instagramnya Nak Indonesia. Baiklah teman-teman semua, karena waktunya juga udah jam 7:15 di tempat Nifa dan sudah tidak ada lagi yang bertanya maupun sharing, maka sharing subuh pagi ini hari ke-25 saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.